Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sobat kauni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang sangat luar biasa dan alhamdulillah kita bersama masih diberikan kesehatan ya insya Allah dan juga kesempatan sehingga kita bisa berada di ruang Zoom ini. Dan tidak lupa salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang harapannya kita sebagai hambanya ini mendapatkan syafaat di akhir nanti. Baik, alhamdulillah ya di subuh ini nih sudah ada 7 partisipan dan insya Allah nanti harapannya akan terus bertambah. Dipersilakan kepada para sobat kauni untuk share link Zoom kajian pada subuh hari ini karena semakin banyak yang em, berada di ruang Zoom, semakin bertambah pula orang-orang yang berilmu insya Allah. Untuk itu kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sepanjang nanti kajian Allah lancarkan sinyalnya insya Allah. Dan juga kepada para sobat kauni dipersilakan nih untuk menyiapkan alat tulisnya sehingga nanti dapat mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Ustadz Sidik perihal mengelola keuangan yang Islami, Masya Allah. Dan for your information ya, ini merupakan hari terakhir bertemu dengan Ustadz Sidik di pertemuan terakhir. Jadi jangan sampai terlewat kesempatannya dan dimaksimalkan sebaik mungkin. Alhamdulillah sepertinya Ustadz Sidik sudah berada di ruang Zoom ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, Em, sepertinya bisa kita mulai ya. Apakah sudah Eh, siap Ustadz? Sudah. Ya, oke baik. Kepada Ustadz Sidik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Aduh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan tidak lupa juga kita panjatkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang dicahayai oleh cahaya Islam seperti saat ini. Ini alhamdulillah ya, sekarang ini udah pertemuan ketiga atau kalau di pertemuan saya itu pertemuan terakhir dalam perihal membahas halal lifestyle ya. Ya memang ini adalah suatu problem di zaman sekarang ketika umat Islam ingin merasakan atau ingin menjalankan syariat dengan secara kafah ya, sampai ke masalah keuangan. Karena masalah keuangan ini terkait dengan rezeki yang masuk ke tubuh kita, yang dimana ketika masuk ke tubuh kita itu adalah suatu hal yang harus diperhatikan, sangat diperhatikan. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita, jika itu halal akan menjadi baik, jika itu haram akan menjadi suatu kemudorotan bagi diri kita sendiri, gitu ya. Ya mungkin bisa ditampilkan ya Mbak, itunya slide-nya. Ya jadi ini adalah rangkaian ya. Jadi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu
sampai pertemuan terakhir ini itu adalah suatu rangkaian yang saling terkait, dan mungkin nanti yang yang sebelumnya pernah dibahas di sini juga sedikit disinggung, dan yang pertemuan ketiga ini nanti kita ada simulasi langsungnya, simulasi bagaimana cara menghitung misalkan gaji kita sekian atau penghasilan kita sekian, nanti pengeluarannya apa aja gitu. Ya, mungkin bisa dimulai ke slide pertama. Nah, jadi dalam pengelolaan keuangan keluarga itu ada 5 poin dasar ya. Yang pertama adalah mengelola pendapatan keluarga. Ya, di sini akan menjelaskan tentang bagaimana harusnya kita mendapatkan pendapatan ya. Jadi nggak asal gitu ya. Yang kedua, mengelola kebutuhan keluarga. Jadi kebutuhan apa aja, karena kebutuhan dan keinginan itu beda ya. Sebenarnya kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu sebenarnya simpel ya, kita hanya butuh sedikit. Kalau dirupiahkan ya butuh sedikit uang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan. Yang mahal itu adalah untuk memenuhi keinginan kita nanti, karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, nanti ada bagaimana tips-tipsnya cara mengelola keinginan. Yang ketiga, mengelola impian keluarga ya. Kita kan hidup ini yang nggak mau gitu-gitu aja. Jadi makanya kita nanti sedikit membahas bagaimana caranya mengelola impian keluarga kita. Yang keempat, mengelola surplus dan defisit. Apa yang harus kita lakukan ketika uang kita surplus, dan apa yang harus kita lakukan ketika uang kita defisit. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah mengelola ketidakpastian. Karena dalam hidup ini banyak sekali ketidakpastiannya. Yang misalnya kita sekarang sehat, tiba-tiba sakit, atau keluarga kita juga seperti itu, atau misalkan yang tadinya sedang enak-enak kerja, tiba-tiba diberhentikan gitu ya. Nah, di sini makanya kita butuh sekali untuk mengelola ketidakpastian ini gitu ya. Jadi supaya kita siap ketika dihadapkan sesuatu yang di luar dugaan kita, yang sifatnya mendadak gitu ya. Ya, lanjut. Nah, yang pertama mengelola pendapatan keluarga. Nah, yang pertama itu harus dan wajib, yaitu pekerjaannya yang kita lakukan adalah harus yang halal ya. Karena ketika pekerjaan kita ada sesuatu yang haram, maka hasilnya pun akan menjadi haram ya. Dan nanti segala sesuatu yang kita belikan oleh uang itu nanti akan menjadi haram juga. Jadi memilih pekerjaan pun ini suatu hal yang sangat penting, harus pilih-pilih ya, harus yang halal. Yang kedua, mencari keberkahan dalam setiap pendapatan. Jadi biasanya ini untuk yang berdagang gitu ya, yang gajian juga itu bisa dilihat. Ketika kita misalnya berdagang atau berbisnis ya. Nah, itu kita harus perhatikan bahwa ketika kita melakukan hal tersebut itu apakah hanya mencari untung atau keberkahan juga gitu ya. Nah, idealnya itu kita ketika berusaha, ketika kita berdagang itu harusnya kita dalam berusaha itu ada niatan untuk mencari keberkahan juga gitu ya. Jangan hanya mencari keuntungan semata gitu ya. Karena kalau ya mungkin sudah pernah merasakan ya ketika kita mengejar uang,
itu biasanya uang itu malah pergi gitu ya. Semakin dikejar, semakin sulit gitu ya. Semakin sulit dicari. Tapi ketika kita mencari keberkahan, kita mencari kebermanfaatan, nah insya Allah malah uang itu adalah efek ya, efek dari kebermanfaatan dan keberkahan kita. Gitu. Nah, untuk mencari keberkahan ini ya bisa dimulai dari ya tadi mencari pekerjaannya harus bagus. Ketika kita akad jual belinya juga harus sesuai syariah ya. Tidak boleh ada unsur seperti gharar, yang ketidakjelasan, penipuan atau manipulasi dan lain-lainnya. Lalu menjual barang yang halal. Nah, jadi proses konsumsi, produksi, promosi, distribusi, dan penjualannya tidak ada unsur yang haram. Ya, misalkan apa? Kalau proses produksi ya itu udah jelas ya harus halal gitu dari A sampai Z. Misalkan kita jualan ayam ya berarti salah satunya kita harus memotong ayamnya itu menghadap ke arah kiblat dan sambil mengucapkan basmalah. Lalu promosi. Nah, kalau kita lihat di luaran sana itu kan ada ya promosi yang ya kebanyakan misalkan produk apa gitu. Tapi yang dipakai misalkan modelnya perempuan yang bajunya minim. Nah, itu tidak diperbolehkan ketika kita ingin mencari keberkahan gitu ya. Nah, karena itu mengumbar aurat. Lalu proses distribusinya dan penjualan tidak ada unsur haram gitu ya. Nah, itu ya hal-hal yang memang harus ada dalam proses ketika kita menjual satu barang ya. Dari A sampai Z-nya itu harus bersih dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Lalu meningkatkan pendapatan melalui profesi pilihan Nabi. Nah, profesi pilihan Nabi ini apa? Berdagang ya yang pasti. Berdagang itu adalah profesi pilihan yang Nabi saat itu lakukan gitu ya. Nah, ada hadis dari Rasul juga 9 dari 10 pintu rizki adalah dari berdagang gitu. Yang satunya itu dari manapun ya, apakah itu bekerja atau yang lain-lainnya. Ya, lanjut. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi memang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ini sudah jelas Allah memerintahkan kita bahwa kita disuruh makan makanan yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Jadi sudah halal harus baik juga. Lanjut. Nah, ini ada alokasi pengeluaran. Contoh alokasi pengeluaran dalam keluarga ya. Itu yang pertama ada membayar hutang. Nah, ini wajib. Yang kedua zakat dan sodako. Yang ketiga investasi, dana pensiun. Lalu yang keempat ada pendidikan. Yang kelima dana darurat. Dan yang keenam kebutuhan sehari-hari. Nah, ini adalah 6 instrumen yang harus kita masukkan ke dalam anggaran perencanaan keuangan keluarga kita. Ya, lanjut. Yang pertama, ya, nah ini kita mulai simulasi ya. Jadi asumsikan bahwa kita mempunyai gaji misalkan ya, atau penghasilan sebulannya itu 10 juta ya misalkan ya. Yang pertama kita membayar hutang. Jika nilainya kecil maka langsung dibayarkan lunas. Jika nilainya besar maka dapat dibayarkan secara angsur.
pembayaran angsuran baiknya maksimal 20% dari total pendapatan kita per bulan. Nah, ini maksimalnya ini ya 20% karena kita nantinya ke depannya punya plot-plot anggaran keuangan yang lainnya gitu ya, supaya semuanya bisa tercover. Nah, asumsikan kita punya pendapatan 10 juta per bulan, maka 20%-nya ada cicilan hutang, yaitu 2 juta, ya, sisa pendapatan 8 juta. Nah, untuk membayar hutang ini ya, entah ya, bisa misalkan kita mungkin meminjam, atau misalkan kita membeli rumah, atau membeli kendaraan, ya, itu maksimal 20%. Ya. Nah, jadi dari total tadi kita pendapatan 10 juta, itu dikurangi 2 juta, jadi sisa pendapatan 8 juta ya. Ya, lanjut. Lalu zakat, pajak, dan sodako. Nah, karena di kita ini hidupnya di Indonesia ya, di situ ada instrumen pajak, maka saya masukkan di situ ada pajak juga ya. Nah, misalkan bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan tetap per bulan, berbayar zakat atau pajak yang nilainya lebih dari 1 bulan gaji mungkin akan terasa berat. Nah, kan ada ya, kalau zakat itu kan dibayarkan per tahun. Jadi strateginya adalah ketika kita akan membayar zakat tahunan, nah itu kita breakdown 12 kali. Jadi kita keluarkan per bulannya, supaya nanti ketika jatuh tempo atau haul dan nisabnya sampai, ya uang kita sudah terkumpul gitu ya. Maka dari itu kita harus menyisihkan gitu ya untuk pengeluaran zakat dan pajak setiap bulannya antara 5-10%, bergantung pada estimasi total kewajiban zakat harta kita setelah mencapai haul nanti. Nah, jadi hal ini bisa berbeda-beda ya setiap keluarga. Jadi karena termasuk karena penghasilan setiap keluarga beda-beda gitu ya. Lanjut. Nah, jika kita asumsikan total harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 500 juta nih misalkan setelah 1 tahun ya, maka kewajiban zakat kita adalah 2,5% dari 500 juta, yaitu 12.500.000. Nah, sebagian ulama. Nah, lalu ya yang kedua, jadi dalam sebulan ini kan dalam 1 tahun itu kita akan mengeluarkan 12.500.000. Nah, lalu kita bagi tuh 12.500.000 itu dibagi 12. Nah, itu sekitar 1 juta sekian berarti ya. Nah, itu 1 juta sekian kita simpan. Nah, sebagian ulama juga mewajibkan kita zakat atas penghasilan atau profesi per bulannya yang sudah mencapai nisab 85 gram emas. Dan besaran zakatnya adalah 2,5%, misal gaji per bulan kita 10 juta, maka 10 juta dikali 2,5% sama dengan Rp250.000. Nah, jadi dalam 1 bulan itu untuk zakat, itu kita akan mengeluarkan yang pertama zakat profesi itu sebanyak 250.000, dan cicilan zakat mal yang tadi ya, yang yang haulnya itu 1 tahun, itu 1 juta lah, kurang lebih 1 juta sekian lah ya. Kita tulis di sini 1 juta aja biar gampang ngitungnya ya, 1 juta sekian. Nah, jadi zakat yang kita harus keluarkan totalnya adalah 1.250.000 per bulan. Nah, jika kita kurangi dengan tadi sisa uang kita kan 8 juta ya. Nah, dikurangi 1.250.000 itu menjadi 6.750.000 sisanya. Ya, lanjut. Lalu kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok ini sangat bergantung sekali kepada gaya hidup kita ya. Jadi memang ya setiap keluarga pasti berbeda-beda, karena ini kita tergantung kepada gaya hidup keluarga masing-masing gitu ya. Nah, yang perlu dimasukkan pengeluaran dalam kategori ini adalah
seperti makan makanan pokok ya, makanan yang 3 kali sehari, lalu kayak transportasi, air listrik, sabun-sabunan dan lain-lain, pokoknya kebutuhan pokok aja. Nah, itu usahakan total belanja kebutuhan pokok ini adalah kisaran 40-50%. Nah, maksimal itu 50%. Jangan lebih karena nantinya akan mengganggu pos-pos pengeluaran kita yang lainnya. Asumsikan saja, misal anggota keluarga kita adalah 5 orang, suami, istri, dan 3 orang anak. Nah, ini kebetulan karena saya ini ya, ini saya anggota keluarga saya ini diasumsikan saya ada 3 anak dan 1 istri. Jadi berarti biaya makannya adalah 3 juta dan kebutuhan lain-lainnya yang tadi ya, kebutuhan lain-lain itu seperti sabun, transportasi, dan lain-lainnya, listrik, itu 2 juta. Jadi totalnya untuk kebutuhan pokok itu ada 5 juta rupiah. Nah, lalu dikurangi ya yang tadi dari 6.750.000 dikurangi 5 juta menjadi 1.750.000 rupiah sisanya. Ya, nah ini adalah hitung-hitungan ini ya, hitung-hitungan manusia gitu ya. Dan setiap keluarga pastinya itu berbeda-beda. Cuman ini kita patokan saja gitu ya. Jadi amannya itu adalah untuk kebutuhan pokok sekitar 40-50%. Jangan lebih. Lanjut. Lalu biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini lebih ke biaya operasional ya. Operasional per anak gitu ya. Operasional misalkan ini juga bisa berbeda-beda gitu ya setiap keluarga. Tergantung dari yang pertama pilihan sekolah, terus jarak rumah dari rumah ke sekolah dan lain-lainnya gitu. Karena itu berpengaruh dengan berpengaruh dari pengeluaran. Misalkan kayak jaraknya jauh gitu ya, berarti kan harus ada untuk membayar transportasinya lebih tinggi. Nah, lalu pilihan sekolah kan ada yang menengah, ada yang mungkin yang swasta yang bagus gitu ya. Nah, ini pasti SPP-nya juga berbeda, uang gedung SPP per bulannya berbeda. Nah, jadi biaya pendidikan ini menghitung operasional ya, operasional per anak gitu. Kira-kira setiap anak ini menghabiskan uang berapa dalam 1 bulan untuk pendidikannya dia. Gitu. Nah, misalnya kita asumsikan saja per anak membutuhkan operasional untuk pendidikannya 300.000 per bulan. Nah, hal ini di luar biaya gedung dan biaya-biaya tahunan lainnya ya. Dan nanti akan dibahas di tabungan dana pendidikan. Jadi beda bayar pendidikan yang tahunan sama yang bulanan. Kita pisahkan. Nah, jadi yang tadi ya, sisa pendapatan kita kan tadi 1.750.000. Nah, terus per anak kita anggarkan 300.000 per bulan. Nah, kalau misalkan anaknya 2, anaknya 1, atau anaknya 4 ya, pastinya beda lagi ya. Pastinya beda lagi pengeluarannya berapa. Nah, ini asumsikan 3 orang anak dulu. Nah, 3 dikali 300.000 menjadi 900.000. Berarti 1.750.000 dikurangi 900.000 menjadi sisanya 850.000. Lanjut. Nah, yang kelima, tabungan dana pendidikannya. Ya, tadi udah disinggung ya. Jadi hal ini tidak ada patokannya juga ya, tergantung dari pilihan sekolah untuk anak nantinya. Nanti ada biaya gedung dan lain-lainnya ya, itu pasti beda-beda. Nah, di sini kita asumsikan saja untuk menabung ya. Jadi misalkan kan biasanya anak misalnya dari SD naik ke SMP atau dari SMP naik ke SMA, itu kan ada biaya yang lumayan ya. Misalkan dari SMP ke SMA ke sekolah yang bagus itu biaya gedungnya bisa sampai berjuta-juta gitu, bahkan ada yang belasan juta. Bahkan kalau ada yang sekolah mahal, yang ada juga tuh boarding school itu sampai puluhan juta ada gitu ya. Nah,
eh, sebenarnya besaran dari tabungan dana pendidikan ini ya tergantung dari target kita gitu ya, mau menyekolahkan nanti anaknya ke sekolah yang mana gitu. Nanti tinggal diasumsikan saja, misalkan masuk ke sekolah tersebut itu butuh dana berapa gitu, uang gedung dan uang masuknya pokoknya totalnya berapa, misalkan 30 juta misalkan. Ya berarti dari sekarang sampai waktu datang tersebut itu berapa lama, nah tinggal di breakdown saja. Jadi per bulannya kita harus menyisihkan berapa supaya bisa nanti ketika waktunya tiba itu uangnya sudah ada. Nah, tapi mungkin kita harus menambahkan lagi ya, misalnya kita melihat sekarang untuk masuk ke sekolah tersebut adalah 30 juta nih. Nah, pasti dalam mungkin 3 tahun kemudian itu ya bisa lebih gitu ya. Ada kenaikan, mungkin bisa jadi 35 atau mungkin bisa jadi 40 juta gitu. Jadi untuk apa? Untuk menyisihkannya ya harus ada lebihannya gitu dari total biaya masuk ke sekolah yang sekarang. Nah, tapi di sini karena keterbatasan pendapatan ya, jadi kita asumsikan saja itu setiap anaknya itu Rp200.000. Lalu kita asumsikan untuk, oh ya, tadi ya, alokasi tabungan dana pendidikan 200.000, nah dikali 3 anak menjadi 600.000. Nah, berarti sisa pendapatan kita 850.000 dikurangi 600.000. Jadi sisanya tinggal Rp250.000. Lanjut. Lalu yang keenam, dana darurat. Nah, ini juga harus masuk ke salah satu instrumen pengeluaran eh, pengeluaran yang harus disisihkan dari penghasilan kita. Nah, ada banyak ketidakpastian dalam hidup ini ya. Yang tadi sudah sebelumnya saya singgung, ya mungkin nanti ada kita atau anggota keluarga kita tiba-tiba sakit, kayak nauzubillah misalnya tiba-tiba kecelakaan, atau misalkan orang tua kita tiba-tiba butuh uang, atau adik kakak kita butuh uang juga yang mereka tidak punya uang, minta bantuan ke kita, atau yang lain-lainnya ya, yaitu yang sesuatu yang kita tidak duga. Jadi dana darurat ini bisa juga dibilang dana tak terduga gitu ya. Makanya kita harus menyisihkan ya, supaya nanti ketika ada suatu kejadian, nah ini kita udah ada uangnya gitu ya, yang sudah kita tabung dari mungkin bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi kenapa sih harus ada darurat? Karena yaitu ketika kita ada tabungannya gitu ya, itu tidak akan mengganggu pos-pos keuangan yang sebelumnya sudah kita atur gitu ya. Nah, setidaknya dengan adanya dana darurat ini kita dapat pergunakan untuk keperluan kita dalam beberapa bulan ke depan. Misalkan yang tadi terjadinya apa namanya tiba-tiba di PHK gitu ya. Nah, karena kita ada uang tabungan itu, jadi ketika kita di PHK, otomatis dalam beberapa kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan sebelum kita mendapatkan pekerjaan lagi, itu kita masih bisa hidup dari dana darurat tersebut gitu ya, salah satunya. Nah, mungkin kita asumsikan saja tabungan dana darurat ini adalah 100.000 ya, berarti tadi pendapatan kita yang sisanya 250.000, kita kurangi 100.000 menjadi sisanya 150.000. Lanjutkan, lanjut. Nah, ya. Yang terakhir ini tabungan dan dana pensiun. Tabungan dana pensiun ya. Secara hitungan kasar sekurang-kurangnya kita harus memiliki pendapatan per bulan yang jumlahnya 75% dari nilai pendapatan kita. Misal gaji kita sekarang adalah 10 juta ya. Misal kita punya gaji sekarang 10 juta, lalu berarti dari 75%-nya adalah 7.500.000. Nah, jadi 20 tahun lagi kita harus mempunyai dana sebesar 7.500.000 ya. Nah, kita asumsikan juga ini 20 tahun lagi adalah masa pensiun kita gitu ya.
Nah, 7.500.000 ini dikali jumlah bulan ekspektasi hayat kita. Maksudnya ini untuk berjaga-jaga aja ya. Bukan maksud kita mendahului takdir Allah gitu ya. Tapi ini hanya untuk berjaga-jaga saja. Jadi setidaknya dalam 120 ke depan atau 10 tahun ke depan itu kita masih punya tabungan dana pensiun gitu ya. Nah, ekspektasi hayat kita misalkan 10 tahun nih, atau kalau di breakdown jadi 120 bulan. Jadi totalnya adalah 7.500.000 dikali 120 bulan. Jadi 900 juta nilai uang sekarang ya. Nah, untuk lebih akurat itu kita bisa menghitungnya memasukkan angka inflasi. Ya, inflasi Indonesia biasanya misal kita hitung rata-ratanya saja. Misalnya prediksi kita per tahunnya itu 5%. Nah, berarti dan yang dibutuhkan adalah 2 kali lipat dengan inflasi 100%. Nah, tadi kan kita hitung per tahunnya 5%. Nah, dikali 20 itu jadi 100%. Nah, berarti itu naiknya 2 kali lipatnya, yang tadinya 900 juta menjadi 1,8 miliar ya. Nah, ini sedikit pengetahuan gitu ya, untuk inflasi ini adalah penurunan ya, penurunan nilai mata uang gitu ya. Rupiah, karena rupiah ini kan bukan istilahnya bukan mata uang dewa gitu ya, seperti dolar dan lain-lainnya gitu. Jadi nilainya itu fluktuatif. Itu misalkan contohnya gini, dulu uang kita dulu waktu saya SD itu dikasih bekal sama orang tua itu hanya 200 rupiah. Alhamdulillah 200 rupiah itu bisa dibelikan, sudah bisa beli es teh manis, lalu 3 kue yang lainnya yang harganya 50 perak gitu ya satu itemnya. Nah, sekarang 200 itu udah nggak bisa dijadiin apa-apa gitu, udah nggak bisa beli apa-apa. Nah, itu namanya laju inflasi ya. Jadi nilai mata uang yang dulu kita punya dengan yang sekarang itu sudah berbeda. Jadi yang sekarang itu lebih tinggi, makanya di sini kita masukkan inflasi ya, supaya yang mungkin tadinya 900 juta ya di tahun ini itu nilainya akan beda dengan 900 juta di masa mendatang. Dan bisa jadi 900 juta di masa sekarang itu nilainya sama dengan 1,8 miliar di 10 tahun kemudian gitu ya. Makanya kita supaya lebih akurat masukkan inflasi ini gitu ya. Ya, lanjut. Ya itu tadi ya, mengelola keuangan. Nah, lalu yang ketiga selanjutnya ini adalah mengelola impian keluarga. Nah, kita tidak mungkin ya. Jadi setiap keluarga pasti punya impian. Entah itu ingin pergi umroh atau liburan atau ya apalah impian gitu ya, pendidikan gitu ya, ya dan lain-lain. Nah, setiap keluarga ini mempunyai impian yang beda-beda. Nah, impian ini itu termasuk ke bukan lebih ke kebutuhan, tapi lebihnya ke keinginan. Jadi makanya bisa saja tidak terbatas gitu ya. Jadi mengelola dan merencanakan impian adalah salah satu pekerjaan yang sulit dan menyita waktu. Ya. Banyaknya keinginan seringkali berbenturan dengan godaan untuk mendahulukan sesuatu berdasarkan keinginan jangka pendek yang kuat. Sehingga terkadang banyak keluarga yang tergoda akhirnya mewujudkan banyak daftar keinginan sehingga menguras semua sumber daya keuangan keluarga. Nah, di sini pun kita dalam mengelola impian itu harus tegas dan pandai memilah-milah ya. Jadi mana yang harus kita dulukan, mana yang mungkin bisa kita tunda gitu ya. Karena ketika kita misalkan biasanya misalnya dalam beberapa impian ini kita ada yang satu yang paling kita inginkan gitu ya, ingin segera terwujud. Nah, tapi jangan sampai tergoda, karena ketika tergoda misalkan
ingin beli mobil gitu ya. Nah, tapi karena misalkan sebenarnya keuangan itu, misalnya kondisi keuangan saat itu belum mumpuni gitu ya untuk membeli mobil. Tapi karena kita ngebet gitu ya, bahasanya ngebet banget untuk pengen punya mobil saat ini juga, jadi kita mencari-cari alasan ya, sehingga kita mengesampingkan impian keluarga yang lain untuk mewujudkan beli mobil tersebut. Nah, mungkin hal ini ya bisa untuk mengelola impian keluarga ini kita bisa dan harus ya itu melibatkan seluruh anggota keluarga. Ya, lanjut. Nah, mewujudkan impian termasuk dalam kebutuhan sekunder dan tersier atau di luar kebutuhan pokok yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi keinginan itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, keinginan yang terlihat seperti kebutuhan. Contohnya gini, saya bekerja misalkan saya bekerja di Jakarta, misalnya rumahnya di Bogor atau di Depok. Nah, lalu untuk pergi ke sana itu ke tempat kerja itu saya butuh motor gitu ya. Nah, sebenarnya kan untuk pergi ke sana itu bisa dengan motor motor apapun bisa ya, misalkan mungkin motor Beat atau yang sekarang apa ya, Vario gitu ya mungkin ya. Nah, tapi akhirnya kita mengambil dalih, pengennya fiction aja deh biar mungkin lebih enak, lebih gede. Nah, jadi sebenarnya kebutuhannya itu ya motor gitu. Sebenarnya dengan motor yang harganya lebih murah pun bisa, tapi karena kita mengambil dalih lebih suka motor, misalnya motor fiction, jadinya kita mencari-cari alasan supaya kita bisa membeli motor fiction tersebut, sehingga kan harganya beda ya, jadi lebih tinggi lagi uang yang harus dikeluarkan untuk membeli motor tersebut. Itu yang pertama, keinginan yang terlihat seperti kebutuhan. Yang kedua, keinginan yang dapat berubah menjadi kebutuhan. Contohnya itu handphone ya. Dulu handphone adalah barang barang mewah ya ketika awal-awal itu. Tapi sekarang ini handphone sudah menjadi kebutuhan. Misal kita handphone kita tiba-tiba nih di jalan hilang. Nah, pasti besoknya itu bagaimana caranya supaya kita itu bisa beli handphone lagi. Pasti dipikirkan itu gimana caranya. Karena sekarang handphone ini sudah menjadi kebutuhan. Karena memang ya di dalamnya kita sangat butuh fungsinya ya untuk alat komunikasi. Karena kalau tidak ada handphone sekarang jadi tidak ya seperti ketinggalan gitu ya informasi. Lalu yang ketiga, keinginan yang tidak akan pernah menjadi kebutuhan. Ini contohnya misalnya kita mau beli mobil Ferrari gitu ya, atau mobil Bugatti atau Lamborghini gitu ya. Nah, ini adalah keinginan yang tidak akan pernah menjadi kebutuhan. Karena yang pertama harganya sangat tinggi, dan sebenarnya kan harga misalnya kayak Lamborghini harganya sudah mencapai 3 miliar, 4 miliar gitu ya. Nah, padahal untuk memenuhi kebutuhan kita, misalkan keluarga naik mobil gitu ya, dari rumah misalkan ke tempat kerja, dari rumah ke tempat orang tua, atau untuk mudik gitu ya. Nah, itu kan dengan mobil yang misalkan seperti ya Avanza, atau mungkin ya agak lebih dikit Fortuner tuh bisa gitu ya. Tapi kenapa kita harus membeli mobil yang mahal tadi ya, mobil sport gitu ya. Jadi mobil sport itu ya jadi lebih ke buat memperlihatkan status gitu ya, status sosial kita. Jadi bukan kebutuhan.
gitu ya. Lanjut. Nah, kita harus memagari hal-hal yang kita inginkan itu ya, karena keinginan itu kan tidak terbatas ya. Setiap orang tuh tidak terbatas, apalagi Allah sudah menjamin bahwa eh, manusia itu memiliki sifat yang tidak pernah puas gitu ya. Nah, makanya kita bisa membentengi hal tersebut dengan sifat qanaah. Nah, apa sih qanaah itu ya? Qanaah itu sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil dari yang telah diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Jadi ya kita harus selalu merasa puas dengan apa yang sudah kita usahakan dan hidup dengan apa yang kita mampu gitu ya. Jangan sampai kita melebihkan ya, memaksa, sehingga biasanya karena memaksa, dan ini keinginan ya, dalam hal keinginan. Jadi kalau misal kita memaksa bisa sampai misalkan berhutang gitu ya. Padahal kita tidak butuh. Cuman karena kita hanya ingin, membuat kita menjadi berhutang. Biasanya ya banyak ya faktornya. Mungkin untuk ya kalau kita lihat di zaman sekarang ini banyak sekali contohnya ya. Misal kita bisa sampai berhutang terus untuk memenuhi status sosial kita, karena mungkin ya nauzubillah misalkan kita ingin terlihat orang lain itu kaya atau dan lain-lain lah. Sekarang banyak fenomenanya ya. Yang terbaru yang mungkin kemarin itu ya, yang kasus afiliator aplikasi, ya kita bisa sebut judi online ya. Lalu berhemat di sini kita dapat melakukan proses memilah dan memilih mana yang menjadi kebutuhan dan yang mana yang menjadi keinginan. Nah, dan di sini nih kita harus fair ya, jangan sampai nanti yang tadi ya, tipe keinginan yang pertama, yaitu keinginan yang terlihat seperti kebutuhan gitu ya. Jadi kita di sini harus fair memilah dan memilih mana sih yang keinginan, yang mana sih yang kebutuhan gitu ya. Lalu jauhi membeli sesuatu yang berdasarkan tekanan dari luar seperti pandangan orang atas status kita, dan tekanan dari dalam seperti ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga atau gengsi. Nah, misalkan nih mau memberikan anak, misalnya kebetulan anak kita masih kecil, kita mau membelikan anak kita itu misalnya balance bike ya. Nah kan ada balance bike juga harganya beda-beda ya. Ada yang mungkin ya, yang buatan Cina itu ada yang mungkin harganya 500 ribuan, ada yang 700 ribuan. Tapi ada ya juga yang merek London Taxi itu yang harganya sejutaan lebih. Nah, ini termasuk ke yang ini nih, tekanan dari dalam. Jadi kita karena merasa gengsi nih supaya kelihatan nih sama orang tuh kita anak itu misalnya bagus gitu ya. Ya baik sih niatnya, tapi kalau tidak dibarengi dengan kemampuan kita, ya jadinya terganggu juga ya keuangan keluarga kita gitu ya. Ya lanjut. Nah, fokus pada suatu hal yang jika kita tidak memilikinya atau mengkonsumsinya maka kita akan binasa. Nah, jadi untuk mempos kebutuhan kita atau uang yang terbatas yang kita miliki itu fokus saja ke ini ya. Jadi kalau kita tidak punya hal tersebut, nah kita akan hidup sengsara atau merana gitu ya. Nah, kita fokus untuk memenuhi kebutuhan tersebut dulu gitu. Nah, tips yang berhemat ya. Yang pertama, mengetahui jenis belanja atau pengeluaran. Nah, misalkan apa? Misalkan makan sehari-hari itu kayak sayur mayur, kita jualan membeli sayur mayur, terus membeli beras, membeli lauk pauk. Nah, itu masuk ke kebutuhan yang mana? Misalnya kebutuhan pokok.
Nah, terus beli, misalnya kita punya kendaraan, beli bensin, atau terus kita nanti kita tidak memakai jasa ojek online, nah itu masuk ke transportasi. Nah, dan lain-lainnya. Jadi kita harus mengetahui dulu jenis-jenis belanja atau pengeluaran kita. Itu masuk ke kategori mana. Nah, yang kedua, jangan ragu memangkas belanja yang tidak perlu. Nah, jadi kalau memang sebaiknya pengeluaran itu kita catat semua ya. Jadi kita bisa mengevaluasi di bulan depannya atau di waktu-waktu kita memerlukan datanya gitu ya, supaya kita bisa mereview mana-mana yang boleh dilanjutkan dan mana-mana yang mungkin harus dipangkas disesuaikan dengan keadaan keuangan kita saat ini. Jadi jangan ragu memangkas belanja yang tidak perlu gitu ya, dan di sini ya butuh suatu ketegasan ya. Misalkan kan ada ya mungkin sesuatu hal yang sudah kita lakukan rutin tiap bulannya, tapi ternyata itu tuh bukan suatu kebutuhan gitu ya. Ya belanja kebutuhan, tapi termasuk keinginan. Nah, ya ini kita harus tidak ragu memangkasnya. Lalu yang ketiga, bawa bekal dari rumah dan kurangi makan di luar. Jadi kalau misalkan nih ada para bapak-bapak nih ya yang kerja gitu ya, kan butuh makan siang tuh pasti. Nah, makan siangnya ini diusahakan untuk berhemat ya, kita bawa saja dari rumah ya, karena beda ya masakan modal untuk membuat makanan di rumah dengan membeli makanan di luar itu sangat-sangat beda, dan harga biasa bisa jauh gitu ya. Kalau saya pernah rasakan gitu, misalkan kita di Jakarta gitu ya, untuk makan siang itu di tempat yang ya lumayan enak lah ya, yaitu bisa keluar seporsinya itu mungkin minimal 20.000, bisa sampai 40.000 gitu ya. Kalau misalnya dikalikan 30 gitu ya, atau kerja ya, jam kerja misalkan hari-hari kerja itu 24 hari, udah lumayan ya, 40.000 dikali 24 hari, udah berapa tuh, berapa ratus ribu pasti. Nah, hal ini kalau kita bisa bawa bekal dari rumah, itu bisa menekan biaya tersebut. Lalu yang keempat, menghemat biaya perjalanan kerja atau dinas. Nah, misalkan gini, kita harus kerja biasanya pakai jasa ojek atau taksi online gitu ya. Kan itu kan direct ya. Nah, mungkin biasanya setiap hari kita pakai itu. Nah, ternyata biayanya itu lebih mahal gitu ya. Misalnya dari Depok lah ya, misalkan dari Depok atau dari Bekasi ke Jakarta. Nah, itu memakai taksi online bisa mungkin berapa ya? 50, 100 ada nggak ya? Ya segitu misalkan ya. Nah, kita pangkas nih. Yang penting kita bisa sampai sana. Misalkan diganti dengan naik kereta atau komuter lain gitu ya. Jadi biayanya bisa ditekan lebih murah. Walaupun ya effort yang kita harus keluarkan jadi lebih banyak gitu ya. Kita jadi harus bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi gitu ya. Dan rela berdesak-desakan gitu ya dengan pengguna kereta yang lainnya gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menekan pengeluaran. Lanjut, yang kelima adalah hindari berbelanja kebutuhan dapur di supermarket. Ya, kalau kita lihat ya, kebutuhan dapur itu sebenarnya cukup kalau kita beli di warung-warung sekitar rumah kita gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga di supermarket itu ya lumayan juga gitu ya perbandingannya. Makanya kalau ingin berhemat ya hindari berbelanja kebutuhan dapur di supermarket, karena di warung sekitar kita pun banyak gitu ya, dan harganya masih lebih murah. Nah, satu sunnah yang patut kita tiru dalam konteks mewujudkan impian ini bahwa Rasulullah tidak pernah hidup secara berlebihan. Nah, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha berbunyi, kami keluarga Muhammad SAW sering hidup selama 1 bulan tidak menyalakan api.
maksudnya memasak. Karena makanannya hanya kurma dan air. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dan tingkatannya sahih nomor 24.465. Nah, jadi hidup Rasulullah pun ya itu ya, jadi sangat-sangat minimalis ya. Jadi walaupun sebenarnya Rasul bisa ya menjadi orang kaya dan sudah terbukti ya di umur 25 tahun ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha itu sebanyak 100 ekor unta merah yang kalau tidak salah itu satu ekornya itu setara dengan harga mobil BMW seri 3 yang sekarang. Ya, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah kita mengelola surplus dan defisit. Nah, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan dan dapat menyisihkan kelebihan atau surplus untuk menjaga pada hari ia miskin dan membutuhkannya. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi kita memang di sini sudah Rasul itu sudah memberikan kode ya bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang bisa menyisihkan uangnya ketika surplus. Ya, lanjut. Nah, dua cara mengatur surplus. Yang pertama, ketika nih misalnya kita bulan ini alhamdulillah mendapatkan uang kelebihan keuangan gitu ya. Nah, ada dua cara ya untuk mengatur surplus ini. Yang pertama, uang ini bisa ditabung atau yang kedua itu kita pakai investasi. Kalau dalam pada zaman modern sekarang, investasi ini ada banyak ya, ada banyak sekali instrumennya. Bisa mungkin di pasar modal ya, atau bisa jadi langsung ya. Misalkan kita kerjasama dengan akad mudharabah atau musyarakah dengan teman kita atau dengan ya seseorang yang dia mau berjualan atau mau berbisnis tapi tidak ada modal. Nah, mungkin uang kita nih, misalnya kita dari beberapa tahun yang lalu ketika surplus, nah uang-uang surplusnya ini kita simpan. Nah, suatu saat uang ini dananya besar dan ada orang yang ingin kerjasama gitu bisnis dengan kita. Nah, itu bisa investasi secara langsung gitu, membuat satu bisnis real. Atau misalnya di pasar modal ya. Nah, pasar modal ini ya untuk keberkahan kita. Nah, itu kita bisa memilih perusahaan-perusahaan itu yang masuk ke dalam kategori apa ya? Jadi masuk kategori perusahaan-perusahaan yang syariah gitu ya. Nah, itu saya lupa ya namanya apa gitu. Jadi dalam pasar modal itu kan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan di situ campur antara yang mungkin perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada ribanya gitu atau yang memang perusahaannya masih sedikit gitu ya yang termasuk ke perusahaan yang kita tergolong halal. Di situ ada MOU saya lupa namanya apa gitu ya. Jadi kita bisa memilih saham di perusahaan yang sudah di screening oleh MUI bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang halal, yang di dalam tidak ada gharar, riba, maisir, tadlis dan lain-lainnya gitu ya. Mulai dari mungkin dia apa yang tadi ya promosinya, terus produksinya dan lain-lainnya. Jadi kalau kita surplus itu dua ini ya tipsnya. Jadi kalau nggak larinya ke menabung, larinya ke investasi. Atau mungkin bisa juga emas. Emas itu untuk penjaga nilai mata uang gitu ya. Jadi karena kalau kita punya uang banyak, itu bentuknya lembaran rupiah,
itu pasti ada nilai inflasinya tadi ya. Mungkin nilainya bisa turun atau bisa naik. Nah, tapi kalau kita konversi ke emas, itu bisa terjaga nilainya. Nah, contohnya ini. Contohnya dulu pada saat zaman Nabi, 1 dinar emas itu bisa membeli 1 ekor kambing yang besar, gemuk, ya, dan bagus gitu ya. Nah, sampai sekarang pun itu dengan 1 dinar itu kita masih bisa membeli kambing yang gemuk dan besar tersebut. Spesifikasinya masih seperti waktu zaman Rasul dulu gitu ya. Ya, sekarang satu kalau terakhir saya ngitung itu satu 1 dinar itu sekitar berapa ya, 4 juta 5 jutaan ya terakhir ya. Nah itu kalau dikalikan ya dengan uang rupiah tersebut sekitar 4 juta 5 juta ya benar Mas sudah bisa membeli kambing yang besar dan gemuk gitu yang bagus. Itu contohnya. Jadi emas ini bisa menjaga nilai mata uang kita. Lalu contohnya misalkan waktu tahun 2015 itu 5 gram emas itu harganya sekitar 5 jutaan. 5 gram emas 5 jutaan. Nah, sekarang ya itu menjadi berapa ya? Sekitar 10 jutaan kurang ya kalau tidak salah. Ya, itu bukan harga emasnya naik, tapi karena memang setahu saya ya rupiahnya ya yang mengalami penurunan nilainya gitu. Nah, yang kedua cara mengatur defisit. Nah, ada 2 cara mengatur defisitnya. Defisit itu gimana? Misalkan kita pengeluarannya dalam per bulan kita pendapatan per bulan misalnya 10 juta, tapi ternyata pengeluaran kita itu misalnya 11 juta atau 12 juta. Nah, ini kan berarti defisit ya, 1 juta, 2 juta gitu. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Yang pertama, itu meningkatkan pendapatan dan mengurangi barang yang terlalu diperlukan. Nah, misalkan nih kita punya 2 mobil di rumah. Ternyata mobil yang satu ini memang faktanya jarang kita pakai gitu ya. Ya mungkin mobil ini bisa kita kurangi, kita jual ya. Atau mungkin kendaraan lain atau barang-barang apapun lah yang di rumah yang mungkin tidak terpakai gitu ya. Jadi daripada tidak terpakai, kemudian kita misalnya jual untuk menutupi defisit yang saat itu kita alami gitu ya. Lalu yang kedua, memangkas secara agresif anggaran pengeluaran yang kurang perlu, misalkan semua barang yang termasuk ke barang mewah gitu ya. Karena kayak misalnya tadi ya, kalau mobil itu kan atau kendaraan gitu ya, itu ada ininya ya, pajaknya gitu. Jadi kita setiap tahun membayar pajaknya, tapi ternyata kendaraannya jarang banget kita pakai gitu ya. Nah, lalu yang lain-lainnya, jadi kita harus screening ulang gitu ya. Nah, ketika kita ada pencatatan keuangan dalam keluarga, itu pasti nanti kita akan lebih mudah gitu ya melihat apa saja sih pengeluaran per bulan yang masih diperlukan dan mana yang tidak perlu gitu ya. Nah, jadi kita harus tegas juga ya dalam memangkas anggaran pengeluaran ketika kita defisit. Ya, lanjut. Nah, yang terakhir mengelola ketidakpastian. Nah, yang tadi sudah disinggung bahwa kita ya dalam hidup ini banyak sekali ketidakpastian ya. Nah, yang pertama mungkin kita harus menyiapkan dana darurat. Yang tadi sudah dibahas ya sebelumnya. Jadi kita memang harus ada dana darurat supaya ketika kita bertemu dengan suatu keadaan yang tiba-tiba dan tidak terpikirkan, kita bisa memakai dana tersebut, gitu ya. Nah, yang kedua adalah asuransi atau takaful. Saya sarankan
ketika kita ingin mengikuti ya asuransi untuk takaful ya, asuransinya pasti yang syariah ya, supaya karena di dalamnya itu akadnya itu berbeda ya antara konvensional dan syariah. Nah, insya Allah kenapa asuransi syariah itu ada? Ya itu karena sudah dikaji oleh MUI ya, jadi kumpulan ulama-ulama yang di dalamnya bagaimana sih misalnya sistemnya dari asuransi syariah itu. Nah, sudah dibahas dan akhirnya sudah keluar hasilnya bahwa asuransi syariah itu diperbolehkan. Jadi apa simpelnya jadi gini, asuransi syariah ini memakai akad, jadi kita seperti akad tolong menolong gitu ya. Jadi orang-orang yang termasuk di dalamnya, jadi seperti mengumpulkan dana ya. Jadi setiap bulannya menyisihkan. Nah, jadi ketika ada orang dari anggota itu sakit, nah maka bisa memakai uang tersebut. Nah, yang itu pasti dikelola, jumlah besaran uang itu dikelola oleh si perusahaan asuransi tersebut gitu ya. Jadi akadnya tolong menolong begitu untuk asuransi. Ya, insya Allah apa yang sudah dihalalkan oleh MUI, walaupun misalkan kita melihatnya masih ada apa ya, ada sedikit istilahnya apa ya, mungkin sedikit kekurangan gitu ya. Oh ini kok kayak konvensional ya. Setidaknya para pejuang-pejuang ekonomi syariah itu mereka sudah ada arah ke sana gitu. Makanya memang tidak sempurna, tapi seiring waktu berjalan akan disempurnakan gitu ya. Kalau kita terus mendukung hal tersebut, insya Allah gitu ya. Ya mungkin ini ya dari saya mengolah keuangan di materi mengolah keuangan keluarga. Mungkin kalau misal ada yang mau ditanyakan boleh ya, langsung saja Oke, pada Mbak. baik Ustaz. Ya, jadi kalau khair Ustaz atas materinya ini Masya Allah ya sangat aplikatif. Nanti bisa langsung dipraktekin nih para sahabat Kauni. Dan Alhamdulillah juga sudah ada beberapa pertanyaan melalui kolom komentar. Izin menyampaikan ya Ustaz. Ya, Ini silahkan. dari Bunda Citra, izin bertanya, jika kita berjualan suatu produk, tapi dengan harga seikhlasnya dalam rangka Jumat Berkah, apa itu termasuk goror? Jadi harga seikhlasnya itu hanya dilakukan di setiap hari Jumat saja. Ya, Oh silakan iya, Ustaz. ya. Eh, kita harus tahu dulu ya goror ini apa sih? Gorornya kan ketidakjelasan. Misalkan apa? Kayak beli kucing dalam karung. Contohnya gini. Misalkan goror ini kayak gini. Misalkan saya mau beli pohon pete ini, kan pete ini menghasilkan pete ini. Saya beli pohon pete ini bayarnya sekarang, tapi hasilnya nanti misalnya 3 tahun kemudian. Nah, kita beli pohon pete ini kan kita nggak tahu ya, si pohon pete ini nanti hasilnya akan berapa, tapi kita sudah mematok harganya berapa banyak gitu. Nah, ya mungkin nanti hasilnya bisa jadi mahal ya, bisa jadi dia petenya bagus berarti banyak, kalau misalkan sedikit ya berarti jadi rugi ini yang si pembeli. Nah, maksudnya apa namanya goror itu seperti itu, salah satu contohnya. Nah, tapi kalau misalkan kita apa namanya jual misalkan harga satu, misalnya kita Jumat Berkah ini harganya harusnya itu kalau dirupiahkan satu paketnya itu 10.000, tapi kita jual kan 3.000 atau 5.000 gitu ya. Ya ini bukan termasuk hal yang goror gitu ya, karena ya itu apa namanya lebih ke amal ya, lebih ke amal, jadinya tidak ada unsur gorornya di situ. Jadi diperbolehkan saja begitu. Oke, baik Ustadz. Dan ini ada pertanyaan tambahannya dari, nggak ada beda, beda orang ternyata. Ini dari pertanyaan dari Bunda Chandra.
bagaimana mengatur keuangan jika pendapatan hariannya itu tergantung dari proyek. Artinya tidak per bulan. Nah, iya. Baik, kalau misalkan pendapatannya tidak pasti ya dari per bulan. Yang tadi itu ya, jadi kalau misalkan memang kita banyak menemukan ketidakpastian, berarti ya harus banyak-banyak menabung ketika kita dapat uang proyek. Kan biasanya, setahu saya biasanya ya, mungkin ini ketika dapat uang proyek itu uangnya biasanya jumlahnya besar. Nah, ya ketika dapat uang yang jumlahnya besar ini ya posnya itu lebih kita banyakkan ke dana darurat gitu ya. Dana darurat atau dana untuk pengeluaran dalam beberapa jangka waktu ke depan. Misalkan kemungkinan ada proyek berapa lama lagi tuh. Nah, kita dari uang itu ya sisihkan untuk pengeluaran itu. Jadi lebih mengedepankan kebutuhan pokok dulu ya daripada keinginan gitu. Itu yang dapat pemasukan dari proyek, atau bisa ditambah lagi ya selain dari proyek ya kan, kalau lebih baiknya sih memang kita punya keran penghasilan itu tidak cuma dari satu saja ya. Misalkan tadi satunya dari proyek ya, kita buka keran yang lainnya. Misalkan kita mulai berusaha ya, misalkan bisnis online, atau misalkan kita buka warung di rumah. Nah, jadi memang sebaiknya keran penghasilan kita itu harus ditambah gitu ya kalau misalkan hal seperti itu. Jadi sekarang kan banyak ya, dunia kita sudah terbuka ya dengan internet. Jadi kita bisa belajar semuanya dari situ. Komunitas bisnis pun banyak sekarang. Kita bisa, asalkan kita mau, kemauan kita kuat, insya Allah kita bisa belajar dan kita bisa mempunyai usaha baru gitu, dari untuk menambah penghasilan kita gitu. Memang sebaiknya lebih dari satu keran ya untuk penghasilan gitu. Oke, baik Ustaz. Syukran atas jawabannya. Sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Yasmin mau ngajakin nih kepada Sobat Kauni, mumpung masih di pagi hari Ustadz ya, Masya Allah ini merupakan waktu terbaik untuk sedekah. Bagi yang mau berkontribusi, berdakwah bersama Askara Kauni, dipersilakan untuk menyalurkan harta terbaiknya melalui rekening yang sudah tersedia dan juga melalui QRIS yang ada di layar para Sobat Kauni. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Bunda Maya dari Sidoarjo. Jika impian jangka panjang misalnya umroh, sebaiknya kita menabung dengan cicilan ke bank untuk khusus dana umroh, atau kita menabung emas sendiri jika sudah cukup umroh baru dijual. Silakan Ustaz. Ya, itu ada dua pilihan ya. Sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita. Jadi lebih bahasanya lebih seretnya ke yang mana gitu ya. Kalau memang lebih seretnya pakai dengan kita membeli emas terlebih dahulu, itu boleh saja. Kalau misalnya kita mau ke kita simpan uang di bank syariah, ya boleh saja. Jadi dua-duanya bisa ya. Tergantung kita seretnya aja lebih kemana gitu, lebih nyamannya kemana gitu ya. Nah tapi sekarang kan ada yang talangan, misalkan kita umroh berangkat dulu, lalu nanti pulang setelah dari situ jadi misalnya bayar sekian juta, habis itu bisa langsung berangkat. Nah itu kan berarti masih ada sisanya tuh. Nah sisanya katanya dicicil. Nah, hal yang demikian, kalau misalkan akadnya memang baik ya, itu dipersilahkan. Tapi kalau misalkan walaupun misalkan akadnya baik, tapi kita merasa tidak nyaman gitu ya, lebih baik ya tidak usah gitu ya, karena itu kan jatuhnya hutang ya. Dan umroh dan haji itu kan sebenarnya wajib bagi yang mampu gitu ya. Nah, kalau
kalau memang kita belum mampu ya tidak usah dipaksakan gitu ya, kembali lagi ke keinginan kita mana prioritasnya gitu. Begitu ya. Jadi dua-duanya boleh, tergantung nyamannya yang mana gitu. Cuman ya ada resikonya masing-masing ya. Jadi kalau emas, misalnya emasnya hilang ya resiko tanggung sendiri gitu ya. Jadi yang aman ya mungkin memang di bank begitu. Bank syariah ya pastinya. Ya lanjut. Ada Ya, lagi? baik Ustadz. Sebetulnya masih banyak ya pertanyaan, Masya Allah, di Iya. kolom komentar dan juga ada yang resen, namun waktu kita terbatas. Apakah Ustadz bersedia nih untuk melanjutkan menjawab atau bagaimana? Iya, bebas sih. Kalau masih ada waktu ya boleh. Baik, kita lanjut dulu Ustadz ya. Kita ke penanya yang raisen. Ada dari Bunda Baik Zaitun. Assalamualaikum Bunda. Bentar. Boleh dibuka kameranya dan mikrofonnya Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dapat ngaji dari Lombok. Oh iya, Ibu yang Alhamdulillah. kemarin ya. Ya, Oh iya iya Bu, silakan Bu. ini menarik memang temanya pagi ini. Kebetulan Bunda ini masuk jadi anggota Koperasi Silaturahmi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Dan Bunda masuk jadi anggota sejak diangkat menjadi pegawai negeri sipil dulu pada tahun 1986 gitu. Wah, udah lama ya Bu. Iya, ini dua tahun lagi pensiun. Kemudian kita dulu mengeluarkan simpanan pokok dan simpanan wajib Rp1.000 pada waktu itu. Iya. Sedangkan gaji pada waktu itu hanya 21.000. Betul. Nah, sekarang puluhan ribu itu diganti dengan juta. Naik lagi iuran wajib kita di koperasi itu. Akan tetapi rekapitulasi dari sejak kita menjadi anggota sampai dengan saat ini tidak ada perubahan nilai uang dari awalnya itu, Pak Ustaz. Tetap terhitung Rp1.000 sampai dengan tahun ini gitu. Nah, itu bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah kita tidak termasuk terzolimi dengan cara-cara seperti itu? Itu yang pertama di koperasi itu. Kemudian kalau kita meminjam di koperasi itu seperti bank Pak Ustaz, harus dibungakan gitu. Apakah ini tidak termasuk riba karena pembagian SHU-nya tidak sesuai dengan jumlah simpanan kita. Kita di sana belasan juta simpanannya. Sementara SHU-nya dikasih dalam 1 tahun cuman 150.000. Gitu. Nah, apakah ini tidak termasuk riba dan tidak termasuk menzolimi anggota dari koperasi itu sendiri, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan, Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Iya, Bu, sebelumnya berarti ini ya, apa namanya, tadi kan berarti tahun-tahun awal waktu 80-an itu 1.000 ya per bulannya. Lalu sekarang itu jadi bukan 1.000 ya, berapa bayarnya per bulannya sekarang? 100.000. 100.000, tapi dihitungnya masih 1.000 gitu. Oh iya. Tapi potongan tahun itu masih tetap 1.000 angkanya di rekapitulasinya dan masih terhitung 1.000 Pak Ustaz. Oh gitu, iya. Ya. Yang pertama ya itu sudah jelas ya. Sudah jelas itu dari berbedanya nilai mata uangnya saja sudah beda gitu ya. 1.000 yang dulu ya mungkin ya sebenarnya kalau dari nilai mata uang bisa jadi itu nilainya sama ya antara 1.000 dulu atau sekarang, tapi pasti ada perbedaan. Tapi ya yang tidak bolehnya itu ya ketika yang tadi ya, kalau harusnya sih ya aktual aja, misalnya dulu 1.000 sekarang 100.000 ya catat 100.000 gitu ya, bukan yang tadinya apa namanya kita bayar 100.000 tapi masih saja dicatat 1.000. Nah itu ya mungkin bisa termasuk ke
zolim tadi ya, karena kita bayar 100.000 tapi dinilaikannya hanya 1.000, atau mungkin bisa ditanyakan ke pihak terkait gitu Bu ya, kenapa bisa begitu. Tapi kalau misalkan saya lihat sekilas ya itu termasuk zolim ya. Karena kita setornya 100.000, dicatatnya hanya 1.000, kan beda jauh ya itu untuk harganya ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa Bu? Anggota yang minjam itu Anggota. Oh iya. kemudian Jadi harus ada bunga. Iya. Ya, harus ada bunga ya. Meminjam ini gini. Kalau dalam Islam itu kan meminjam itu adalah akad tolong menolong ya. Utang piutang itu adalah akad tolong menolong. Yang di dalamnya itu tidak boleh ada tambahan. Nah, kenapa sih kok pinjam meminjam itu tidak boleh ada tambahan, sedangkan jual beli boleh ada tambahan? Ya. Yang pertama, kalau dalam jual beli itu kan ketika kita menjual sesuatu itu, misalkan kita menjual suatu produk, kita itu ada tenaga ya, kita meluangkan tenaga kita, meluangkan waktu kita, meluangkan tenaga kita untuk menghasilkan hal tersebut. Makanya dibolehkan ada kelebihan. Nah, kelebihan ini adalah untuk membayar tenaga, waktu yang kita keluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, kalau misalkan hutang piutang, nah itu apa gitu ya? Misalkan kenapa bisa bertambah gitu ya? Di samping dia itu tidak ada tidak ada effort. Nah, tapi tiba-tiba ada tambahan yang tadinya misalkan kita pinjam 100.000 jadi 120.000 gitu. Jadi 20.000-nya ini tuh dari mana gitu? Munculnya dari mana? Ya kan? Kalau jual beli kan tadi untuk membayar tenaga dan waktu luang kita dan lain-lainnya lah ya. Nah, kalau utang piutang ini nggak ada gitu. Dia cuma ngeluarin uang terus tiba-tiba ada tambahan. Nah, kalau dalam teori ekonomi lagi, nah itu sebenarnya riba itu menjadi salah satu adanya inflasi gitu. Memang banyak ya, pengaruh inflasi itu banyak, tapi salah satunya itu dari riba itu. Yang tadinya uang itu tidak ada jadi ada gitu kan. Nah, itu dari mana? Gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya memang ada tambahan, apalagi jelas di situ tertulis bunga, yaitu masuk riba Ibu. Gitu. Jelas Pak Ustaz, dia punya akad juga waktu ngambil uang itu. Anggota punya akad, misalnya ngambil 10 juta, angsurannya 20 kali, jadi pokoknya sekian, bunganya sekian. Nah, misalnya kita mau bayar lebih awal, tidak sampai batas tempo, tetap kita membayar sesuai dengan akad, tidak sisa modal gitu. Makanya teman-teman anggota itu banyak yang kesal gitu dengan dunia itu. Iya, Ibu, seperti itu ya. Tadi kalau misalnya memang ada akadnya tolong menolong ya, dalam Islam tidak boleh ada lebihan. Ya mungkin dari koperasinya juga kan itu ya kali ya, masih menganut sistem konvensional Bu ya. Ya mungkin iya, kayaknya begitu. Iya. Masih konvensional. Waktu Ratna Bunda sampaikan, kenapa kok ini bunganya kayak bank kita digorok gitu. Saya bilang, kenapa kita harus terikat seperti bank konvensional? Kalau memang teman-teman mau melunasi sebelum waktu batas tempo, kenapa harus dibayar bunganya? Enggak berapa sisa pokoknya aja. Terus dia bilang, apa untuk operasional kalau begitu katanya. Nah, terus tabungan simpanan pokok teman-teman yang seperti saya dari awal dulu Rp1.000, kok nilainya sama dengan waktu itu, tidak ada penyesuaian dengan tahun ini. Ya tidak bisa, memang itu yang tertulis katanya. Iya, ya. Jadi cuman Bunda ingin tahu apakah itu kita tidak termasuk dizolimi dengan manajemen yang seperti itu, Pak Ustaz. Iya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, atas Pak Ustaz udah bisa sharing. Marhaban Ramadan fi amanillah ila jannah.
Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Qadarullah nih waktu kita sudah habis ya, dan Iya. karena ini pertemuan terakhir bersama Ustaz Sidik, dipersilakan untuk para sahabat kau nih kita open kamera. Yuk sebentar aja kita foto bersama dengan Ustaz Sidik. Dan sambil menunggu para sobat kauni membuka kameranya, Yasmin juga ingatkan kepada sobat kauni, silahkan ya nanti setelah ini akan diberi waktu untuk mengisi presensi. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi untuk mengisi kolom presensinya. Masya Allah, ini sudah banyak ya yang open kamera. Yuk, yang lain masih ditunggu. Dan Yasmin, mohon maaf ya kepada para sahabat kauni apabila tadi ya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin di lain waktu, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Ustaz Sidik ya. Baik, Yasmin akan coba hitung nih screenshot yang sudah open kamera. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Baik. 1, 2, 3. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak sahabat kauni yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sidik dapat diaplikasikan ya di kehidupan sehari-harinya. Dan untuk yang terakhir nih Ustadz, silakan untuk closing statement-nya. Ya, jadi dalam pengaturan keuangan keluarga ini memang ini sangat wajib sekali kita rencanakan ya, karena apalagi kalau kita tadi itu ya, kita banyak sekali keadaan-keadaan yang memang di luar dugaan. Nah, kenapa harus direncanakan juga? Karena yang tadi kita memiliki impian ya, impian keluarga, kita punya harus dipenuhi kebutuhan pokok, dan kita ingin membeli ini beli itu. Nah, supaya semuanya itu kita bisa capai, jadi kita harus rencanakan gitu ya. Jadi jangan asal ya udahlah, yang penting mungkin ya memang ada ya yang berpikir bahwa ya sudah, kalau misalkan memang yang namanya rezeki kan itu sudah Allah atur, jadi ya udah kita pakai aja, dapat pakai tanpa merencanakannya. Nah, ketika kita bisa merencanakan, nah insya Allah kita bisa lebih mengatur ke depannya, misalnya untuk yang tadi, untuk sekolah, untuk membeli kendaraan, membeli rumah gitu ya. Ya terutama yang 3 itu ya, kita harus memenuhi kebutuhan pokok kita, kebutuhan pokok, makan, pakaian, dan rumah. Nah itu yang paling standar gitu ya. Nah jika memang belum mampu gitu ya, ya jangan dipaksa gitu ya, apalagi sampai berhutang, apalagi berhutangnya nanti ke sesuatu yang ada instrumen ribanya. Jadi yang tadinya kita ingin hidup tenang karena mendapatkan hal tersebut, malah jadi tidak tenang ya. Jadi mungkin itu ya dari saya, semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf jika memang ada kata-kata yang kurang pantas di saat ini atau di pertemuan yang lalu gitu ya. Saya mohon dibukakan pintu maaf, dan yang belum terjawab pertanyaannya ya mungkin mohon maaf juga, mungkin bisa ya yang di kolom chat nanti dikirimkan lagi ya ke grup ke saya, nanti saya coba jawab itu sebisa mungkin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalau Khair Ustadz Sidik yang sudah bersedia nih mau bersama Sobat Kauni yang membahas terkait hal lifestyle dan fokusnya di bagian keuangan. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita cukupkan ya para Sobat Kauni dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya, tutup ya Sobat Kauni. Semoga hari ini puasanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.